apa yang kamu lakukan pada ibuku? Dia ini sedang sakit, butuh obat, bukan mantra seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dokter muda yang dikenal sombong dan tak percaya pada doa. Tapi semua berubah ketika ibunya mengidap penyakit aneh. Semua dokter terbaik tak bisa menanganinya. Namun saat pria itu datang, ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Risa Adiputra. Usianya baru 28 tahun, tapi prestasinya di dunia medis membuat banyak orang segan. Ia lulus dengan predikat cum laude, sempat menjalani pelatihan di luar negeri, dan kini menjadi dokter muda paling menonjol di rumah sakit swasta ternama di Jakarta. Kecantikannya menambah pesona. Wajah tegas, rambut hitam yang selalu terikat rapi, dan sorot mata tajam yang menyimpan keyakinan penuh pada ilmu pengetahuan. Namun di balik semua kesuksesan itu, ada satu sifat yang tak pernah bisa hilang dari dirinya, kesombongan yang halus. Ia tidak sombong karena ingin terlihat angkuh, tapi karena ia benar-benar percaya bahwa logika adalah satu-satunya jalan kebenaran. Bagi Risa, segala hal yang tak bisa dijelaskan dengan alat ukur, dengan hasil lab, atau dengan jurnal penelitian, adalah omong kosong. Ia menertawakan pasien yang percaya pada air doa, sinis pada teman sejawat yang bicara tentang mukjizat, dan diam-diam sering merasa bahwa Tuhan hanyalah konsep bagi mereka yang tak kuat menghadapi kenyataan. Namun, Tuhan punya cara paling halus, sekaligus paling keras, untuk menampar kesombongan manusia. Hari itu, seperti biasa, Risa memulai pagi dengan tergesa. Kopi pahit, file pasien di tangan, dan panggilan rapat yang sudah menunggu. Ia bahkan tak sempat menyapa ibunya, Bu Nada, yang sedang duduk di ruang makan sambil mengupas apel. Ibu sarapannya. Aku harus ke rumah sakit cepat. Ada jadwal operasi pagi ini, katanya singkat, meraih tas kerja. Bu Nada tersenyum lembut. Jaga kesehatan, nak. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Risa hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Ia sudah terbiasa hidup di bawah tekanan, berpacu dengan waktu, mengejar kesempurnaan. Namun beberapa jam kemudian, saat sedang menangani pasien di ruang operasi, suara suster memecah konsentrasinya. Dokter Risa, mohon izin, ada telepon penting dari rumah. Risa yang masih mengenakan sarung tangan steril menatap tajam. Bilang nanti saja, saya sedang. Tapi dok, ini soal ibu Anda. Beliau baru saja pingsan. Seketika wajah Risa memucat. Pisau bedah hampir jatuh dari tangannya. Ia langsung melepas sarung tangan, keluar dari ruang operasi tanpa sempat bicara pada siapapun. Di rumah, Bu Nada sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Risa yang panik segera membawa ibunya ke rumah sakit. Pemeriksaan darurat dilakukan. Darah, CT scan, MRI, semua hasilnya normal. Tak ada infeksi, tak ada tumor, tak ada kelainan apapun. Namun tubuh Bu Nada terus melemah. Denyut nadinya menurun setiap hari, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Ini aneh, gumam Risa sambil menatap hasil laboratorium di ruang dokter. Secara medis, beliau sehat. Tapi kenapa? Tubuhnya seperti menyerah sendiri. Seorang rekan sejawat, Dr. Fajar, menatapnya prihatin. Mungkin ada faktor psikis. Riz, kau tahu sendiri. Ibumu itu religius sekali. Mungkin beliau sedang menanggung beban batin. Risa mendengus. Psikis tidak akan bikin tekanan darah drop sedalam ini. Faj, jangan mulai omong kosong spiritual di depan aku. Fajar hanya bisa menghela napas. Ia tahu Risa tak akan pernah mau mendengar hal semacam itu. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan gelap. Risa terus berkeliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, mencari jawaban yang tak pernah datang. Ia menyewa alat medis pribadi, memanggil profesor, bahkan mengirim sampel darah ibunya ke luar negeri. Semua hasilnya tetap sama, nihil. Suatu malam, Risa duduk di ruang perawatan ibunya yang sunyi. Hanya suara mesin monitor jantung yang berdetak pelan menemani. Bu Nada membuka mata perlahan, tersenyum samar. Risa. Ya, Bu.
Aku di sini. Ibu tenang aja. Aku akan temukan caranya. Bu Nada menatap lembut. Nak, kadang Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Bukan lewat obat, tapi lewat ujian. Risa menatap ibunya tajam. Bu, jangan mulai. Aku tahu ibu percaya hal-hal seperti itu. Tapi ini bukan soal doa. Ini soal tubuh, soal sel, soal hatimu yang sudah terlalu keras. Potong Bu Nada lembut. Risa terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus berkata apa. Dan saat itulah, pintu ruang rawat tiba-tiba terbuka pelan. Seorang pria lusuh berdiri di sana, mengenakan jaket usang dan membawa tas kain kecil. Permisi, katanya dengan suara tenang. Saya hanya ingin berdoa sebentar untuk ibu ini. Risa langsung berdiri. Kau siapa? Ini ruang steril. Tidak semua orang bisa masuk seenaknya. Petugas keamanan di luar tampak gugup. Maaf, Dok, dia maksa masuk, katanya mengenal pasien ini. Bimo, begitu nama pria itu. Wajahnya lembut tapi matanya dalam, seolah menyimpan kedamaian yang aneh. Ia menatap Bu Nada dengan penuh kasih, lalu berlutut pelan di samping ranjang. Assalamualaikum, Bu Nada. Maaf baru datang. Saya sudah lama mencari waktu yang tepat. Bu Nada tersenyum hangat, seolah mengenal orang itu. Bimo, akhirnya kau datang. Risa tertegun. Ibu kenal dia. Bu Nada hanya menatap lembut. Dulu dia sering bantu kegiatan sosial di masjid tempat ibu mengajar ngaji. Risa menatap Bimo dengan tatapan curiga. Kau bukan dokter, bukan perawat, dan tidak punya izin masuk ke ruang pasien. Keluar sebelum aku panggil keamanan. Namun sebelum sempat Bimo menjawab, tiba-tiba monitor jantung berbunyi pelan. Detaknya stabil. Wajah Bu Nada yang tadi pucat mulai hangat. Tangannya tak lagi dingin. Bimo menatap Risa dan berkata tenang. Kadang, Nona, yang menyembuhkan bukan tangan manusia, tapi hati yang ikhlas memohon. Kalimat itu bergema di kepala Risa bahkan setelah Bimo meninggalkan ruangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang dokter muda bernama Risa mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari ilmu pengetahuan. Apakah pria lusuh itu hanya kebetulan lewat? Atau memang diutus untuk menantang keyakinan seorang dokter yang tak percaya pada keajaiban? Tak ada yang tahu, belum. Karena inilah awal dari perjalanan panjang antara logika dan iman, antara kesombongan dan keikhlasan, antara Risa dan Bimo. Hujan turun lembut malam itu, menyapu jendela rumah besar milik Risa yang kini lebih mirip rumah sakit mini. Di ruang tengah, suara monitor detak jantung Bu Nada berdentum pelan, berpacu dengan suara napas lemah yang keluar dari bibir sang ibu. Risa duduk di kursi kayu, menatap angka-angka di layar monitor dengan mata kosong. Sudah 3 minggu berlalu sejak kedatangan pria aneh bernama Bimo itu. Dan sejak saat itu pula, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai terjadi. Semula Risa menganggap semuanya kebetulan. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang membuatnya goyah. Malam pertama Bimo datang dan berdoa di kamar Bu Nada. Udara di ruangan itu terasa berubah. Tidak lagi pengap dan berat seperti biasanya, tapi tenang, bahkan harum seperti wangi bunga melati yang lembut. Risa menolak mempercayai hal itu. Ia menutup hidung, berusaha mencari sumber aroma itu dari diffuser atau bunga kering di sudut ruangan, tapi tidak menemukan apapun. Sejak malam itu pula, suhu tubuh Bu Nada yang tadinya terus menurun mulai stabil. Padahal, dokter yang memantau sejak awal sudah memvonis, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Risa. Ini hanya masalah waktu. Namun nyatanya, waktu itu tak kunjung datang. Suatu sore, saat Risa sedang memeriksa tekanan darah ibunya, Bu Nada tiba-tiba menggenggam tangan Risa erat. Ris, suaranya lirih tapi jelas. Tadi malam, ibu mimpi. Ada cahaya putih besar datang, hangat sekali. Ibu rasanya seperti dipeluk. Risa berhenti menulis. Ia menatap ibunya dengan tatapan datar, mencoba tersenyum walau dalam hati-hatinya bergetar. Mungkin efek obat, Bu. Kadang otak menciptakan hal-hal seperti itu saat tubuh lemah. Bu Nada tersenyum samar. Mungkin, Nak. Tapi rasanya, bukan mimpi.
Risa diam. Kata-kata itu seolah bergema di benaknya. Beberapa hari kemudian, Bimo datang lagi. Ia menatap Risa dengan wajah penuh ketenangan, seolah tak peduli betapa tajamnya pandangan Risa terhadapnya. Aku tidak memaksa, dokter. Aku hanya ingin mendoakan beliau, katanya lembut. Tidak ada biaya, tidak ada pamrih. Cukup izinkan aku duduk di dekatnya. Risa menghela napas panjang. Terserah. Tapi jangan sentuh peralatannya. Semua alat di sini mahal dan steril. Saya tidak mau Anda merusaknya. Bimo mengangguk, lalu duduk di lantai, di dekat kaki ranjang Bu Nada. Ia menundukkan kepala, mengatupkan kedua tangannya, dan mulai berdoa dengan lirih. Tidak ada mantra, tidak ada bahasa aneh. Hanya kalimat-kalimat sederhana. Tapi entah kenapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk Risa berdiri. Suara Bimo serak tapi penuh ketenangan. Ya Tuhan, jika Engkau berkehendak, angkatlah sakit dari hamba MU ini. Ampuni dosa-dosanya, lapangkan hatinya, dan beri kekuatan bagi anaknya untuk melihat dengan mata yang lebih dalam dari sekadar logika. Risa ingin menertawakan doa itu. Tapi sesuatu di dalam dirinya justru terasa hangat. Ketika Bimo membuka matanya, Risa mendapati Bu Nada sudah tertidur dengan napas teratur. Dan yang paling mengejutkan, monitor menunjukkan tekanan darah yang mulai normal. Padahal baru 2 jam sebelumnya, nilainya kacau dan hampir tak terbaca. Bagaimana bisa? Gumam Risa pelan. Bimo bangkit berdiri, menatap Risa dan berkata pelan, Tuhan tidak pernah membutuhkan penjelasan medis, dokter. Tapi dia tidak pernah menolak hati yang tulus. Risa tercekat. Ia ingin membalas dengan kalimat logis, tapi lidahnya keluh. Sejak hari itu, perubahan demi perubahan kecil terjadi. Wajah Bu Nada mulai berwarna, nafsu makannya membaik, bahkan kadang ia bisa duduk dengan bantuan. Namun anehnya, setiap kali Bimo datang, alat-alat medis seperti monitor atau alat infus kadang mati sesaat, lalu hidup kembali. Risa memeriksa semua kabel dan baterainya. Semuanya baik. Tapi tetap saja, hal itu terus berulang setiap kali Bimo mulai berdoa. Suatu malam, Risa bahkan menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Saat Bimo berdoa di ruang tamu, di mana foto mendiang ayahnya tergantung di dinding, lilin aromaterapi yang padam sejak sore tiba-tiba menyala lagi, tanpa ada yang menyalakan. Ia spontan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Bimo hanya menatapnya dengan senyum tenang. Kadang, cahaya muncul bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Risa menatap api kecil itu yang menari pelan di ujung sumbu. Ada getar halus di dadanya, antara takjub dan takut. Keesokan paginya, dokter rekan kerja Risa datang untuk mengevaluasi kondisi Bu Nada. Setelah memeriksa hasil darah, detak jantung, dan kondisi umum, ia menatap Risa dengan wajah terkejut. Ini aneh, Ris. Semua parameter membaik. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ini keajaiban. Risa hanya bisa terdiam. Kata, keajaiban, yang dulu selalu ia anggap konyol, kini menjadi satu-satunya kata yang tak berani ia bantah. Dan ketika malam tiba, Risa duduk di teras rumahnya, menatap langit yang penuh bintang, sementara dari kamar ibunya terdengar lirih suara doa Bimo yang kembali bergema. Kali ini, entah kenapa, Risa tidak lagi ingin menghentikannya. Ia menutup mata, mendengarkan dengan hati yang pelan-pelan mulai terbuka. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang dokter muda yang selalu percaya pada logika, mulai mempertanyakan batas antara ilmu dan iman. Malam itu, langit Jakarta tampak muram. Hujan turun deras, seolah langit pun sedang menangis bersama seseorang yang berdoa di dalam rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalam kamar, Risa berlutut di samping ranjang ibunya. Sudah 2 hari Bu Nada tak sadarkan diri. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan tekanan darahnya terus menurun meski sudah mendapat perawatan intensif di rumah. Risa sudah mencoba segalanya. Infus, alat bantu pernapasan, bahkan obat-obatan terbaru dari luar negeri. Tapi semuanya tak memberi hasil. Kini, hanya ada 2 hal yang tersisa di kamar itu, doa dan keputusasaan. Risa menggenggam tangan ibunya yang dingin, suaranya serak menahan tangis. Bu, jangan pergi. Aku mohon. Tak ada jawaban,
Hanya bunyi tetesan air dari ventilasi atap yang bocor, bercampur dengan suara hujan di luar jendela. Bimo berdiri di sudut ruangan, dia menatap Risa yang kini kehilangan seluruh kebanggaannya. Tak ada lagi jas putih, tak ada lagi keangkuhan seorang dokter muda yang dulu menertawakan doa. Yang tersisa hanyalah seorang anak, yang ketakutan kehilangan ibunya. Bimo, suara Risa bergetar, lirih tapi jelas. Kau bilang waktu itu, Tuhan punya cara sendiri menyentuh manusia. Sekarang di mana Tuhan itu? Kenapa ia diam saja? Bimo mendekat perlahan, duduk bersimpuh di sampingnya. Dia tidak diam. Risa, kau yang baru belajar mendengarnya. Risa menatap Bimo dengan mata sembab. Aku sudah kehilangan segalanya. Harga diri, logika, keyakinan pada profesiku. Apalagi yang harus aku berikan? Hatimu, jawab Bimo pelan. Yang selama ini tertutup rapat oleh ego dan ketakutan. Kata-kata itu mengguncang Risa. Ia terdiam, lalu perlahan menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke punggung tangan ibunya. Kalau memang hanya itu yang Tuhan mau. Suaranya bergetar di antara tangis. Aku menyerah. Aku ikhlas. Bimo. Aku pasrahkan semuanya. Tapi tolong, selamatkan ibu aku. Dan pada saat itu juga, angin berembus lembut menembus jendela yang sebelumnya tertutup rapat. Tirai menari pelan, dan aroma melati samar tercium di ruangan itu. Lampu gantung di atas bergetar perlahan, lalu padam. Namun entah dari mana, cahaya lembut berwarna keemasan mulai menyelimuti tubuh Bu Nada. Risa tersentak, memegangi dada, suaranya tercekat. Bimo, apa yang terjadi? Bimo tak menjawab. Ia menutup mata, meletakkan tangannya di dada, dan mulai melantunkan doa pelan. Doa yang begitu tenang, namun menggema di seluruh ruangan seperti gema dari langit. Udara menjadi hangat. Getaran halus terasa di lantai. Suara hujan di luar perlahan mereda. Tubuh Bu Nada yang tadi kaku kini mulai bergerak sedikit. Jemarinya menggeliat. Bibirnya bergetar. Dan di sela doa yang terus mengalun, terdengar suara lirih yang membuat Risa menjerit pelan. Risa. Ia menoleh cepat, menatap wajah ibunya yang perlahan membuka mata. Bu Nada menatapnya dengan senyum samar, lembut, seolah baru bangun dari tidur panjang. Bu, suara Risa pecah. Bu, ini aku. Risa. Ia langsung memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya di dada wanita yang dulu selalu ia abaikan. Bu Nada mengelus kepala putrinya pelan, meski tubuhnya masih lemah. Jangan menangis, nak. Tuhan hanya ingin kau belajar. Bukan untuk menyembuhkan aku, tapi untuk menyembuhkan hatimu sendiri. Bimo berdiri di belakang mereka, menatap dengan senyum damai. Dalam cahaya keemasan yang perlahan meredup, matanya memantulkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, kabar tentang kesembuhan Bu Nada membuat seluruh rumah sakit heboh. Risa membawa ibunya untuk pemeriksaan ulang, dan hasilnya membuat semua dokter terdiam. Tidak ada sisa penyakit apapun di tubuh Bu Nada. Semua fungsi organ normal, seolah tak pernah ada yang salah sebelumnya. Dokter rekan Risa bahkan bertanya dengan nada tak percaya. Risa, ini mukjizat atau kesalahan laboratorium? Risa hanya tersenyum tipis. Mungkin keduanya tidak salah. Mungkin. Ini cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia masih bekerja di luar semua yang kita pahami. Sejak hari itu, Risa berubah. Ia tetap menjadi dokter. Tapi bukan lagi dokter yang hanya melihat manusia sebagai tubuh dan penyakit. Ia mulai berbicara lembut pada pasien, menanyakan bukan hanya gejala fisik, tapi juga beban hati mereka. Setiap kali seseorang berkata, "Dok, saya sudah minum semua obat tapi tak juga sembuh." Risa akan tersenyum dan menjawab, "Mungkin sekarang saatnya kamu mulai menyembuhkan bagian yang tak bisa disentuh obat, hatimu sendiri." Beberapa bulan kemudian, Risa mencoba mencari Bimo untuk berterima kasih. Tapi lelaki itu sudah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, siapa sebenarnya dirinya. Bahkan warga di sekitar rumah Risa pun mengaku tidak pernah melihatnya lagi. Namun di malam hari, saat Risa berdiri di teras rumah dan menatap langit, angin berembus lembut membawa aroma melati yang sama seperti malam itu. Risa tersenyum, matanya berkaca-kaca.
Terima kasih, Bimo, dan terima kasih, Tuhan. Karena lewat dia, aku belajar bahwa tidak semua hal harus bisa dijelaskan untuk bisa dipercaya. Ia menatap bintang yang bersinar paling terang di langit, lalu menunduk dan berbisik lirih. Keajaiban bukan berarti melawan logika, tapi melampauinya. Dan malam itu, di bawah sinar bintang yang lembut, dokter muda yang dulu sombong kini tersenyum dalam damai. Karena akhirnya ia tahu, ada ilmu yang jauh lebih tinggi dari kedokteran, iman.